Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Semoga tetap penuh semangat ya, karena kita selalu di dalam penyertaan Tuhan. Kita boleh memasuki akhir pekan dengan penuh sukacita, dan percayalah sepanjang hari ini pun Tuhan selalu menyertai dan akan melimpahi kita banyak sukacita dan berkat-berkat-Nya. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada-Nya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang malam tadi. Dan hari ini Tuhan menyertai dan memberkati kami, di mana kami akan memulai segala aktivitas pada hari ini di dalam penyertaan kasih-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Mampukanlah kami untuk melakukan banyak hal baik yang berkenan kepada-Mu saja. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Sabtu 30 September 2023 tertulis dalam kitab Yohanes 10 ayat 9. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Au do pitui, paluau do ganup na bongot sian au, na lau bongot jalalau ruar ma ibana dapotan japalan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini sangat jelas sekali dan kita sangat fasih ya apa isinya. Bahkan setiap orang banyak mengangkatkan ayat ini menjadi syair lagu. Tuhan adalah gembalaku, di mana di dalam perikop ini Tuhan digambarkan seorang gembala yang baik yang akan membawa domba-dombanya ke padang rumput, ke air yang tenang, memberikan segala sesuatu yang ia perlukan di dalam hidupnya. Dan renungan kita pada hari ini pun berbicara tentang seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah Yesus Kristus dan kita adalah domba-dombanya. Gembala yang baik, Yesus Kristus itu akan selalu menjaga dan memelihara hidup kita. Secara khusus Yohanes 10 ini berbicara tentang gembala yang baik. Jika ada gembala yang baik, berarti ada juga ya gembala yang tidak baik. Dikatakan di dalam renungan kita hari ini, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya hanya dekat bersama-sama dengan Tuhan, domba-domba akan mendapatkan makanan dan mereka boleh luput dari segala ancaman. Karena apa? Karena di padang rumput begitu banyak ancaman. Banyak pencuri, banyak perampok yang akan bisa menghancurkan atau merusak kehidupan domba-domba. Bukankah demikian kehidupan kita saudara? Begitu gencarnya iblis menggoda kita. Begitu kuatnya godaannya untuk menyesatkan dan membinasakan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, janganlah masuk kepada pintu yang salah. Pintu yang benarlah tujuan kita. Siapakah pintu itu? Adalah Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristuslah kita akan selamat. Hanya melalui Yesus Kristuslah kita menemukan padang rumput. Itu yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Jika kita masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, artinya kita mendapatkan kenyamanan, kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Percayakah saudara di situ? Saudara, memang Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata.
Memang Dia selalu mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan dan kesusahan hidup. Tetapi kita harus percaya hanya Yesus Kristus salah satu-satunya jalan tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon kekuatan, karena Dialah sumber kehidupan dan keselamatan. Yang masuk bukan dari dalam Yesus Kristus, mungkin dia bisa melihat padang rumput yang lain, dia bisa melihat air kehidupan yang lain, tetapi itu adalah air dan makanan kehidupan dunia ini. Tapi yang mau dikatakan dalam perikop kita pada hari ini adalah kita beroleh kehidupan, kita beroleh makanan dan minuman yang memuaskan dan mengenyangkan sampai selama-lamanya. Saudara, betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu mengasihi kita. Dia terus memberikan apa yang kita perlukan. Oleh karena itu, janganlah pernah menyerah, apalagi sampai berputus asa. Ketika kita menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, sedang mengalami kesakitan, janganlah pernah menyerah, tetapi teruslah mencari Tuhan, karena hanya di dalam Dialah kita beroleh keselamatan. Pencuri, gembala-gembala yang tidak baik itu, yaitu kejahatan-kejahatan dunia, iblis yang mau mencuri, dia hanya akan mencuri, membunuh, membinasakan, dan merusak kehidupan kita untuk selamanya. Tetapi Yesus Kristus yang datang akan membawa kehidupan, membawa keselamatan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi domba-dombanya. Amin. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Apalagi yang kita ragukan? Yesus Kristus memberikan hidupnya untuk penebusan dosa-dosa kita. Kematiannya menyelamatkan kita, kebangkitannya mengalahkan sengat maut. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya seutuhnya hanya kepada Tuhan. Sungguhlah benar, Dia adalah gembala yang baik. Dia akan mengenyangkan kita, Dia akan memuaskan kita. Percayalah, Dia juga akan memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi kita yang merindukan. Kiranya kita dimampukan untuk tetap setia dan percaya hanya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah berpaling ya, tetaplah percaya hanya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkaulah gembala kami. Engkaulah penolong kami. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kami beroleh keselamatan. Kami ditebus dari perbudakan dosa, sehingga kami kini menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang dimenangkan di dalam kasih karunia Allah. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Mampukanlah kami untuk melakukannya dengan baik dan hanya mengandalkan Engkau saja. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami berputus asa, tetapi biarlah oleh berbagai-bagai pergumulan kami semakin kuat dan kami semakin dekat kepadamu. Karena hanya kepadamu sajalah kami menggantungkan seluruh kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, saudara kami yang sedang berjuang di dalam kehidupan. Tuhan, kuatkanlah mereka, berikanlah jalan keluar dalam setiap persoalannya. Mampukanlah mereka melihat betapa kuasa-Mu begitu besar, dan mereka boleh merasakan berkat di dalam kuasa Tuhan. Engkau berikanlah kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuatkanlah hatinya untuk tetap percaya dan berpengharapan kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu menyertai hidup kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.